kita tidak bisa pungkiri, hari ini nilai-nilai gelap kezaliman begitu dahsyat melanda di sekitar kita. Sehingga hampir setiap hari kita harus mendengar berita yang menyayat-nyayat rasa keadilan kita. Sebagai contoh yang baru-baru ini terjadi pada skala nasional di negeri ini, ada seseorang yang melakukan pembunuhan terencana, dan ketika sudah masuk ke pengadilan, sudah banyak rakyat yang menduga kuat, ini akan dihukum mati ini orang. Dan benar, keluarlah vonis dari hakim hukuman mati. Tapi tiba-tiba ada aturan baru, bahwa orang tidak boleh dihukum mati sebelum diuji coba dulu 10 tahun. Kira-kira dia bisa bertaubat atau tidak. Ini aturan dari mana? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya." Artinya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya badai fitnah. Bukan fitnah, tetapi badai fitnah. Fitnah yang banyak sekali, sehingga menjadikan dunia seperti sepotong malam yang gelap gulita. Di masa itu, seseorang di pagi hari masih mukmin, masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Atau di pagi hari seseorang masih mukmin, beriman, pagi harinya menjadi kafir. Dia rela menjual dinnya, agamanya, demi memperoleh, meraih kenikmatan dunia. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini termasuk min alamatis sa'ah. Termasuk hadis mengenai tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Atau hadis mengenai tanda-tanda akhir zaman. Sewaktu Nabi menyampaikan, sudah barang tentu yang dialami para sahabat tidak demikian. Para sahabat tidak mengalami badai fitnah yang menyebabkan dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Tapi kalau kita mau jujur, kita patut khawatir. Hadis ini justru mengisyaratkan kondisi yang kita sedang alami sekarang ini. Kalau kita lihat di sekeliling kita, fitnah telah melanda kehidupan kita dalam jumlah yang sangat banyak. Hari ini fitnah bukan saja dalam urusan harta, bukan saja dalam urusan wanita, bukan saja dalam urusan tahta,
Tetapi fitnah sudah mencakup berbagai aspek kehidupan. Ada fitnah di bidang ideologi, ada fitnah di bidang politik, ada fitnah di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan. Semua bidang kehidupan hari ini telah disusupi, dilanda oleh fitnah. Sehingga kata Nabi, dunia menjadi laksana sepotong malam yang gelap gulita. Dan memang hari ini kita merasakan kegelapan itu. Sekalipun makna gelapnya bukan gelap secara harfiah, tetapi gelap secara kiasan. Kita dikepung oleh nilai-nilai gelap, Pak. Nilai-nilai terang itu sedang terkurung. Yang ramai, yang semarak adalah nilai-nilai gelap. Contoh, kalau kita bertanya, mana hari ini yang lebih merebak? Adakah ketaatan ataukah kemaksiatan? Saya kira semua kita sepakat. Yang lebih semarak sekarang adalah nilai gelap kemaksiatan. Sedangkan nilai terang ketaatan sedang tersembunyi, sedang tidak tampak. Atau kita ambil contoh lain, mana yang lebih semarak sekarang? Nilai-nilai ma'ruf atau nilai-nilai mungkar? Saya kira kita sepakat. Nilai mungkar lebih ramai hari ini dijumpai daripada nilai ma'ruf. Lebih jauh lagi kita bertanya, mana yang lebih ramai hari ini? Nilai-nilai keadilan ataukah nilai-nilai kezaliman? Kita tidak bisa pungkiri, hari ini nilai-nilai gelap kezaliman begitu dahsyat melanda di sekitar kita. Sehingga hampir setiap hari kita harus mendengar berita yang menyayat-nyayat rasa keadilan kita. Sebagai contoh yang baru-baru ini terjadi pada skala nasional di negeri ini, ada seseorang yang melakukan pembunuhan terencana, dan ketika sudah masuk ke pengadilan, sudah banyak rakyat yang menduga kuat, ini akan dihukum mati ini orang. Dan benar, keluarlah vonis dari hakim hukuman mati. Tapi tiba-tiba ada aturan baru, bahwa orang tidak boleh dihukum mati sebelum diuji coba dulu 10 tahun. Kira-kira dia bisa bertaubat atau tidak. Ini aturan dari mana? Karenanya dalam Al-Quran, hukum kisos itu min hukmillah, termasuk di antara hukum Allah Ta'ala. Allah jelas-jelas menyatakan dalam berbagai kesempatan, al-anfu bil-anfi, wal-udhunu bil-udhuni, was-sinna bis-sinni, wal-nafsu bin-nafs. Hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi, nyawa dibalas nyawa. Jadi hukum kisos, pembunuh terbukti telah melakukan pembunuhan, lalu dia harus mati, nyawanya juga harus dicabut, kecuali kalau keluarga korban merelakan untuk tidak dicabut nyawanya asalkan membayar diat. Itu bahagian dari hukum Allah yang mustahil mengandung kezaliman. Tetapi hari ini hukum mati ini digambarkan sebagai hukum yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Karenanya harus ada catatan. Jadi saudaraku rahimakumullah, hari ini kegelapan meliputi kehidupan kita. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kemudian Nabi melanjutkan bahwa di era badai fitnah itu, di mana ketika kegelapan itu melanda, maka akan muncul fenomena yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang pagi hari masih beriman mukmin, sore harinya menjadi kafir. Atau sebaliknya kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari seseorang masih beriman mukmin, pagi harinya menjadi kafir. Jelas tegas Nabi menggunakan kalimat pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan kalimat pagi berbuat baik, sore berbuat buruk. Bukan. Perbandingannya bukan antara amal baik dengan amal buruk, Pak. Tapi antara seseorang paginya masih beriman, sorenya kafir. Ini jelas pilihan kata ini bukan sembarangan, bukan main-main. Dan memang realitas dunia hari ini menunjukkan bagaimana umat Islam hari ini ditawarkan
berbagai jebakan-jebakan syaitan yang kelas dosanya bukan sekedar dosa kecil, as-saghair. Bahkan bukan dosa besar, al-kabair. Dosa besar itu al-kabair. Tapi bahkan dosa yang paling mengkhawatirkan, yang para ulama menyebutnya sebagai dosa nawaqidul iman. Dosa yang jika dikerjakan seorang mengaku muslim, maka batal imannya, Pak. Hilang imannya. Dengan kata lain, dia terjerumus ke dalam dosa murtad. Dan kemurtadan yang dimaksud bukan kemurtadan yang gampang dideteksi, Pak. Kalau ada orang muslim tertarik dengan ajakan para juru dakwah agama lain dan akhirnya dia keluar dari Islam, ini murtad yang jelas, Pak. Tapi yang repot adalah hari ini banyak jebakan-jebakan syaitan yang menyebabkan seorang muslim terlibat dalam dosa murtad yang tanpa dia sadari. Kami kasih contoh. Hari ini ada sebuah ajaran faham yang sengaja disebarluaskan oleh penguasa dunia hari ini. Dan kita harus ingat, Pak, penguasa dunia hari ini bukan orang beriman. Sudah 100 tahun lebih Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan posisi kalah. Kita umat Islam sedang kalah sekarang. Dan Allah berikan kejayaan kepada pihak lain sejak tahun 1342 Hijriah. Sejak tahun 1924 Masehi. Siapa yang memimpin dunia sekarang? Sekarang yang memimpin dunia adalah Barat. Barat itu Eropa dan Amerika, Pak. Eropa dan Amerika merupakan the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani, Pak. Mereka kafir, Pak. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa mereka punya ambisi. Apa ambisi mereka? Allah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 100, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Artinya, hai orang-orang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, maksudnya ahli kitab Yahudi Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah beriman. Jadi yang memimpin dunia sekarang, ahli kitab ini, Pak, mereka bikin program-program untuk memastikan umat Islam jika mau mengikuti program itu, mereka bukan sekedar dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa murtad, Pak, keluar dari agama Allah, dan seringkali murtadnya tanpa sadar. Salah satu contohnya adalah program penyebarluasan faham pluralisme. Hati-hati saudara-saudaraku rahimakumullah. Faham ini telah memakan korban tidak sedikit umat Islam. Apa ciri-cirinya orang sudah menelan bulat-bulat faham pluralisme? Cirinya adalah dengan ringannya lisannya berkata, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Ketahuilah, Pak, kalimat seperti ini jika diucapkan oleh seorang mengaku muslim, saat itu juga di mata Allah Subhanahu wa taala imannya delete, hapus, hilang, murtad. Karenanya kalau ada di antara kita yang duduk di majelis salat Jumat hari ini di masjid ini pernah mengucapkan kalimat ini, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ustaz, mengapa sih mengucapkan kalimat-kalimat sederhana seperti itu saja menyebabkan seseorang murtad? Ustaz, ini berlebihan. Betul, saya berlebihan jika saya berbicara tanpa dalil. Karenanya mari kita bongkar dalilnya. Catat. 1. Ali Imran 19. Apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa seorang muslim
sudah membaca Al-Quran, sudah pernah ketemu ayat ini, lalu dia masih juga menawar-nawar dengan mengatakan, enggak juga lah, Allah enggak mungkin hanya ridho dengan Islam sebagai agama. Buktinya apa? Tetangga kanan rumah saya bukan Muslim, tapi baiknya luar biasa sama saya. Setiap masak, istrinya mesti sebagian makanan dikirim ke rumah kami. Sementara tetangga kiri rumah kami Muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, agama mah baik-baik semua, Pak. Tergantung oknumnya. Ada ucapan seperti itu pernah didengar? Ketahuilah, Pak, ucapan seperti ini berbahaya dari segi akidah, ya. Sebab Allah tidak mengatakan sesungguhnya agama yang Allah ridhai salah satunya Islam. Bukan salah satunya, Pak, hanya Islam. Tidak puas dengan ayat itu, silahkan catat ayat berikutnya. Ali Imran juga ayat 85. Apa kata Allah? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama itu. Dan dia di akhirat kelak nanti akan tergolong orang yang merugi. Apakah kalimat ini sulit difahami, Pak? Sehingga seseorang masih mau tawar-menawar dengan Allah Ta'ala dan merasa dirinya sebanding dengan Allah, bahkan lebih cerdas daripada Allah, sehingga mengatakan, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Na'udzubillahi min dzalik. Satu lagi ayat biar witir, jadi 3. Surat Al-Hijr ayat 2. Apa kata Allah dalam ayat ini? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti, seringkali orang-orang kafir itu berkata, aduhai alangkah baiknya seandainya dahulu kami menjadi muslim. Ini adalah kalimat penyesalan kaum kafir di akhirat nanti. Dan terutama penyesalannya karena apa? Karena sewaktu di dunia, he has made the wrong choice of religion. Dia telah memilih agama yang keliru dalam hidupnya. Jelas, Pak? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebagai penutup, khatib ingin bertanya dan tidak perlu dijawab karena ini bukan tanya jawab. Jika ada orang mengatakan Islam agama paling benar, adakah kalimat itu benar atau salah? Jawab, salah. Tidak ada ayat dari Allah, tidak ada hadis dari Nabi yang mana mengatakan Islam agama paling benar. Yang ada adalah ayat sebagai berikut. Catat At-Taubah ayat 33. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk Al-Quran dan dinul haq, agama yang benar, al-Islam, agar Allah menangkan Islam di atas segenap agama lainnya, sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Jadi dalam ayat ini Allah jelas menyatakan Islam itu agama yang benar. Allah tidak mengatakan agama paling benar. Kalau Allah mengatakan Islam agama paling benar, berarti kita juga boleh menganggap agama lain benar, tapi kurang benar. Sementara Allah minta kita nyatakan Islam itu dinul haq, agama yang benar. Yang berarti agama lain apa, Pak? Simpulkan sendiri. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah.
Untuk menegaskan kembali yang kita bahas tadi, khatib menambahkan satu ayat lagi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Banyak di antara ahli kitab, kaum Yahudi Nasrani, menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian umat Islam setelah kalian beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Jadi saudaraku rahimakumullah, sadarilah kita bukan sedang menjalani zaman yang boleh tenang-tenang saja, Pak. Karena zaman ini Allah sedang memenangkan kaum Yahudi Nasrani memimpin dunia, sedangkan mereka dengan segala kecanggihan sains dan teknologi yang mereka kuasai, mereka sebar berbagai upaya memurtadkan umat Islam. Dan salah satunya yang kita sudah bahas agak dalam pada khutbah Jumat kali ini adalah faham pluralisme. Hati-hati dengan faham ini. Dan sebagai kesimpulan terakhir kami ingatkan, sekalipun seorang muslim mukmin sudah yakin Islam agama benar satu-satunya, agama lain batil, Pak. Ini bukan alasan kita boleh berjalan di tengah umat manusia dengan membusungkan dada. Kenapa? Karena yang Allah katakan benar, sempurna adalah agamanya. Sedangkan kita bukan agamanya, Pak. Kita ini hamba-hamba Allah. Kita ini penganut Islam. Kita ini muslim. Yang namanya muslim penganut Islam itu manusia, Pak. Manusia kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Tapi yang sempurna adalah agamanya, Islam, Pak. Ya, tolong bedakan ini supaya kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang arogan berjalan di tengah umat manusia yang beraneka ragam agama dan keyakinan. Tapi itu bukan beralasan kita kemudian boleh tawar-menawar dengan Allah Ta'ala dan tidak mau yakin bahwasanya Al-Islam wal haq. Islam satu-satunya kebenaran dari Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin al mazlumin al mustada'afina fi kulli makanin wa fi kulli zamanin, khassatan fi Palestin, في الشام، في سوريا، في غزة، في ميانمار، في الزنجان، في هنديا، في روهينيا، في إندونيسيا، في أفغانستان، في يمن، وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.